Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, dari kelompok mobilitas sosial yang beranggotakan saya sendiri, Brila Noval, absen 8, Dava Medio Intan, absen 9, Marsanda Najwa, absen 12, Nasiwa Zahra, absen 23, Riyad Raihan, absen 31, dan terakhir Siva Amalia, absen 34. Di sini ada pengertiannya. Pengertian mobilitas sosial adalah suatu perubahan atau perpindahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah, yang dialami oleh individu atau kelompok sosial, sehingga memberikan dampak berupa kelas baru yang diperoleh oleh individu atau kelompok tadi. Faktor pendukung. A. Keadaan ekonomi. Usaha yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan taraf perekonomian dapat mendorong terjadinya mobilitas sosial. B. Situasi politik. Kondisi politik yang stabil dapat memberikan kesempatan luas kepada individu untuk melakukan mobilitas sosial. C. Pertumbuhan penduduk. Kepadatan penduduk mendorong terjadinya mobilitas lateral maupun geografis dari satu tempat menuju tempat yang lain untuk memperbaiki status seseorang. D. Struktur pekerjaan. Jabatan struktural yang dimiliki oleh seseorang mampu mendorong terjadinya mobilitas sosial secara vertikal untuk memasuki lapisan atas. E. Individu. Terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, jika seseorang tidak puas dengan status sosial yang diwariskan, ia dapat berusaha untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan biasanya akan kesulitan untuk mencapai status sosial tertentu. Penyebab kemiskinan diantaranya itu ada pendidikan yang rendah. Yang kedua ada diskriminatif. Sikap membedakan terhadap sesama ini sangat tidak baik. Selain dapat menyebabkan konflik, diskriminatif dapat menghalangi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Yang ketiga ada perbedaan gender. Perilaku seperti ini dapat menghalangi prestasi dan dapat menghalangi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial agar status sosialnya meningkat. Yang keempat ada perbedaan kepentingan, menyebabkan setiap individu saling bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Perbedaan kepentingan ini seringkali menimbulkan sikap saling menghambat dalam mencapai tujuannya. Yang kelima ada faktor pengaruh sosialisasi yang kuat. Misalnya suatu masyarakat yang sangat terisolasi terhadap pengaruh luar. Nah, masyarakat tersebut tertutup kemungkinan terhadap mobilitas sosial. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang jenis mobilitas sosial berdasarkan tipe. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Dan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada mobilitas sosial naik dan mobilitas sosial turun. Mobilitas sosial naik biasa kita kenal dengan social climbing mobility. Dan mobilitas sosial turun yaitu social sinking mobility. Dan yang kedua ada mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau kelompok dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dan yang terakhir ada mobilitas lateral, yaitu mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang baik secara individu maupun kelompok dari unit wilayah satu ke unit wilayah lainnya, sehingga secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis mobilitas berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah perubahan status sosial seseorang sepanjang usianya, dimulai dari lahir hingga meninggal dunia. Dan yang kedua ada mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih, yang terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Dan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada mobilitas antar generasi naik dan mobilitas antar generasi turun. Kemudian kita masuk kepada saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan sebuah organisasi yang dapat digunakan untuk saluran mobilitas sosial vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut kenaikan pangkat. Selanjutnya ada lembaga keagamaan. Dalam mengangkat status sosial seseorang,
misalnya yang berjasa dalam perkembangan agama seperti ustadz, pendeta, biksu, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan saluran konkret dari mobilitas sosial vertikal ke atas. Pendidikan memberikan kesempatan orang yang mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Yang keempat ada organisasi politik. Suatu organisasi politik dapat memberikan peluang besar bagi anggotanya untuk naik dalam tangga kedudukan yang lebih tinggi, terutama pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Saluran mobilitas sosial selanjutnya ada organisasi ekonomi. Faktor ekonomi sering menjadi sebuah simbol status bagi kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kemudian ada organisasi keahlian. Organisasi ini sebagai wadah bagi individu-individu yang tergabung di dalamnya untuk mendapatkan nama agar bisa menduduki lapisan atas dalam masyarakat. Dampak positif mobilitas sosial yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dan berprestasi agar memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan mobilitas, masyarakat selalu dinamis, bergerak menuju tujuan yang diinginkan. Dampak negatif mobilitas sosial yang pertama, timbulnya konflik. Ada konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, dan ada konflik antar generasi. Yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok karena penyesuaian diri dengan nilai norma yang ada dalam kelompok sosial yang baru menyebabkan orang-orang yang pindah ke lapisan yang baru akan berkurang solidaritasnya terhadap kelas sosial yang lama. Pertanyaan: apa yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mencapai mobilitas vertikal naik? 2. Jelaskan mengapa organisasi keahlian termasuk ke saluran mobilitas sosial. 3. Jelaskan pengaruh perkawinan sebagai saluran mobilitas sosial.